Hevi Aridi Afida dengan NIM 025. Saya Jessica Putri Fadila dengan NIM 026. Saya Sujarati Niarta dengan NIM 028. Saya Aulia Solihati dengan NIM 033. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. Simak videonya ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses yang ada dalam bioteknologi setelah mengikuti pembelajaran dengan akurasi 80% menjawab soal evaluasi. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis dampak positif dan juga negatif dari bioteknologi setelah mengikuti pembelajaran dengan menyebutkan 3 contoh bioteknologi beserta analisisnya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi sendiri akan dibagi menjadi 2, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lalu, kita juga akan membahas tentang jenis bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, serta contoh dan manfaat dari bioteknologi konvensional dan contoh, manfaat, serta dampak dari bioteknologi modern. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi berasal dari 2 kata, yakni bios yang berarti hidup dan teknologi. Sehingga bioteknologi dapat menghasilkan cabang ilmu baru yang mempelajari tentang bagaimana cara memanfaatkan makhluk hidup seperti jamur, bakteri, virus, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia di bumi. Bioteknologi dibagi menjadi 2, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung dengan metode sederhana. Oleh karena itu, walaupun dapat diproduksi secara massal melalui pabrik, namun tidak bisa diproduksi dalam jumlah besar. Ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah menerapkan teknik yang terbatas, menggunakan mikroorganisme seadanya, dan jumlah produk relatif sedikit. Yang kedua, ada bioteknologi modern, merupakan bioteknologi yang menggunakan prinsip memperoleh organisme transgenik dengan metode yang canggih. Selanjutnya, yaitu jenis dan contoh bioteknologi konvensional. Ada yang sudah tahu apa saja jenis dari bioteknologi konvensional? Ya, betul sekali. Yang pertama, ada fermentasi. Fermentasi merupakan salah satu contoh dari penerapan bioteknologi konvensional yang digunakan dalam menghasilkan produk, baik dalam skala kecil maupun industri yang besar. Misalnya, tauco, kecap, minuman anggur, snack, tempe, dan lain sebagainya. Yang kedua, kultur jaringan. Kultur jaringan bisa disebut dengan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perbanyakan tanaman tanpa harus melalui penyerbukan. Selanjutnya adalah manfaat dari bioteknologi konvensional. Manfaat dari bioteknologi konvensional diantaranya adalah dapat mengolah produk menjadi makanan baru dan makanan atau minuman dapat menjadi lebih tahan lama. Contohnya, pada pembuatan keju. Pembuatan keju dilakukan dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya pada pembuatan kecap. Pembuatan kecap dilakukan dengan cara fermentasi kedelai dengan memanfaatkan jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus stolonifer. Selanjutnya pada pembuatan tempe. Pembuatan tempe dilakukan dengan cara fermentasi dengan menumbuhkan spora jamur Rhizopus oligosporus pada kedelai. Selanjutnya adalah jenis dan contoh bioteknologi modern. Yang pertama adalah cloning. Cloning merupakan suatu metode untuk menghasilkan keturunan atau individu yang identik secara genetik dengan induknya. Contohnya adalah pada penemuan domba Dolly dengan cara mengambil sel telur dari domba yang tidak memiliki nukleus, kemudian sel telur tersebut akan digabungkan dengan kelenjar susu dari domba lainnya menggunakan aliran listrik. Setelah 6 hari kemudian, akan tumbuh embrio yang identik dengan pendonornya. Yang selanjutnya adalah DNA rekombinan. DNA rekombinan disebut juga dengan rekayasa genetika, yaitu suatu metode manipulasi gen dengan cara menyisipkan gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Hasil dari penggabungan DNA dari individu yang tidak sama disebut juga DNA rekombinan. Selanjutnya adalah dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu menghasilkan bayi tabung. Bayi tabung dilakukan dengan cara menyatukan sel telur dan juga sel sperma dalam laboratorium in vitro. Dan yang kedua adalah mengatasi masalah kesehatan. Dari penemuan obat-obatan seperti vaksin, antibodi, antibiotik dapat mengatasi masalah kesehatan. Dan sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya beberapa jenis hewan maupun tumbuhan jenis tertentu. Bioteknologi hanya mengembangkan kualitas yang baik saja, sedangkan kualitas yang kurang baik akan mengalami kepunahan.
Baik, sekarang waktunya evaluasi. Coba jawab beberapa pertanyaan kali ini ya, untuk mengetahui seberapa jauh sih kalian memahami materi kali ini. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Dari jawaban A, B, C, dan D, manakah jawaban yang paling benar? Benar sekali, jawabannya adalah A, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan cara memanfaatkannya. Soal yang kedua, contoh praktek yang dihasilkan melalui bioteknologi konvensional adalah dari jawaban A, B, C, dan D, manakah jawaban yang paling benar? Ya, benar sekali, jawabannya adalah B, tempe dan kecap. Untuk soal yang terakhir, dampak negatif dari bioteknologi modern adalah dari jawaban A, B, C, dan D, manakah jawaban yang paling benar? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C, hilangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, tidak ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum